Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sarangi SPDI MPD selaku Kepala PLT SD Negeri 3 Raja Basa Jaya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, yang saya hormati wali murid beserta anak-anak siswa-siswi SD Negeri 3 Raja Basa Jaya yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kantor SD Negeri 3 Raja Basa Jaya dalam rangka observasi BUMN. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, doa, sambutan, acara inti, dan penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya doa dipimpin oleh Pak Diri. Kepada Pak Diri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Diri yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya itu adalah sambutan kepada Bapak Sarangi SPDI MPD selaku Kepala PLT SD Negeri 3 Raja Basa Jaya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun yang kami hormati perwakilan dari orang tua wali murid SD Negeri 3 Raja Basa Jaya, yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru beserta staf tata usaha SD Negeri 3 Raja Basa Jaya, yang Bapak cintai, anak-anakku, anak hebat, siswa-siswi SD Negeri 3 Raja Basa Jaya. Ya, alhamdulillah kita sama-sama pada kesempatan hari ini sesuai dengan agenda jadwal yang sudah saya sampaikan di grup maupun komunikasi langsung dengan perwakilan guru kemarin, bahwa hari ini adalah jadwal saya selaku PLT Kepala SD Negeri 3 Raja Basa Jaya ini untuk mempresentasikan observasi kinerja kepala sekolah di tahap kedua di semester di tahun 2024, yang ini adalah tugas wajib saya ingin melaporkan, menyampaikan kepada atasan saya yang menilai saya dan menilai kepala sekolah ini, yang akan dilaporkan langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ya, karena kinerja saya dinilai langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Bandar Lampung. Dan ini kebetulan seharusnya kegiatan ini kita lakukan paling lambat November kemarin. Cuman karena kondisi dan keadaan, satu sisi saya juga punya waktu yang terbatas dengan banyak kegiatan yang bercabang-cabang, kegiatan sekolah sebelah dan sekolah di sini, kemudian kegiatan di amanah-amanah yang ada di K3S Kota dan bersama dengan dinas juga dan kota juga, sehingga waktu ini menyebabkan termasuk juga pengawasnya juga. Dan hari ini pun mungkin beliau kalau tidak hadir hari ini berarti beliau sedang posisi ada kegiatan lain. Sudah saya sampaikan
Memang beliau menyampaikan kemarin bahwa kalau seandainya kan beliau tidak bisa hadir, maka mohon dikomentasikan, divideokan dari awal sampai akhir ya. Jadi kegiatan ini bukan main-main ya, ini penuh keseriusan, kesungguhan, dan perlu nanti setelah saya telurkan program sekolah kita ini nanti adalah siapapun yang duduk menggantikan saya di sini nanti kepala sekolah definitif, insya Allah program ini sangat cocok pas untuk dilaksanakan di sekolah kita. Ya, pun kalau ada perubahan-perubahan nanti karena mungkin kepala sekolahnya ada yang baru nanti punya ide-ide yang lebih cemerlang, alhamdulillah nanti tinggal direvisi aja nanti semester di tahap 1 di 2020 kan akan dipresentasikan lagi programnya. Paling tidak ini program yang berkelanjutan dan kita nih kemarin alhamdulillah sudah di ACC kurikulum kita ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek sudah di ACC dan itulah amanah yang akan kita lakukan. Jangka panjangnya targetnya apa, jangka menengahnya apa, jangka pendeknya jangka tahunan 1 tahun ini apa. Dan ini karena saya saat inilah diamanahkan walaupun sebagai PLT sama ya. Dan insya Allah apapun saya lakukan selama ini gak ada yang dibeda-bedakan. Mau SD sana, SD sini sama perlakuan. Kita tuh harus berjalan sesuai dengan alur. Ya, kebijakan apapun komunikasikan dengan kepala sekolah. Tetap kepala sekolah yang bertanggung jawab. Mau kebijakan usulan bapak itu positif, kalau nggak dikomunikasikan hasilnya pasti nanti akan tidak maksimal, tidak baik, bisa prasangka itu bisa terjadi begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini nanti saya akan presentasikan program ini, mohon izin kepada Bapak Ibu nanti mohon dikritisi. Bahkan saya pengen program ini bukan harga mati. Saya butuh dari Bapak Ibu masukan-masukan yang positif, support yang usulan-usulan yang positif. Karena ini program, namanya baru program kepala sekolah. Dan termasuk saya butuh masukan-masukan dari orang tua, wali. Saya butuh masukan-masukan dari anak-anak bapak yang hebat ini. Usulan-usulannya apa nih pengennya, keluhan kalian apa pengennya. Tapi nanti kita akan mengukur tingkat kemampuan sekolah kita bisa apa enggak. Jadi sambutan dari saya sebelum saya mengeluarkan untuk kegiatan ini, mohon izin nanti kalau saya nanti jalan-jalan menyampaikannya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Solani SPD MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya acara inti penyampaian presentasi kinerja tahap 2 tentang program sekolah jangka pendek, panjang, dan menengah. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Solani SPDI MPD dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, akan dijalankan, bahkan sedang dilaksanakan, mungkin harus ditingkatkan gitu ya. Dan harapannya ke depan program-program ini adalah salah satu program yang bisa meningkatkan. Salah satu tujuan adalah orientasi kita dalam program kita, orientasi bagaimana meningkatkan mutu sekolah, dan mutu sekolahnya akan terlihat dari orientasinya kepada anak didik kita. Kritisi dan boleh nanti diberikan masukannya. Oke, next. Ini ada pantun ini. Berjalan-jalan ke taman bunga, indah berwarna menyejukkan hati. Selamat datang Bapak Ibu semua di SD Negeri 3 Raja Basajaya. Kami sambut dengan hormat dan penuh arti. Ini lagi belajar pantun juga. Burung berkicau di pagi hari, menyambut fajar dengan riang hati. Observasi kinerja kami sambut dengan gembira sekali. Semoga berkesan dan bermanfaat bagi semua di sini. Oke, next. Nah, ini ada puisinya. Puisi cinta. Karena cinta ya. Daya positif.
Di sekolah ini kita bersua, menjalin persahabatan yang tak terlupa. Dengan semangat dan tekad membara, kita ciptakan budaya yang sejahtera. Positif bukan sekedar kata, namun perilaku yang kita jaga. Hormati teman, guru, dan semua dengan saling mendukung dan bersikap bijaksana. Awal yang di setiap sudut mencerahkan hati yang semula sendu. Dalam belajar kita tak pernah surut, menggapai mimpi dengan usaha penuh. Mari kita bersama-sama menjaga harmoni dalam segala rupa. Sekolah ini adalah rumah kita, tempat tumbuhnya cinta dan asa. Dengan semangat kebersamaan, kita ukir prestasi dengan riang. Budaya positif jadi panutan menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih kepada semua atas kerja keras dan dedikasinya. Mari terus kita jaga budaya positif di sekolah tercinta. Semoga puisi ini bisa menginspirasi dan memperkuat semangat positif di sekolah kita tercinta. Pasha. Ada Pasha. Apa Bu? Pasha Bu? Pasha Roni. Jadi saya puisi ini saya pelurkan juga di SD 2 Raja Basa. Karena puisi ini yang saya harapkan bisa apa ya? Kalau saya ini memang bekerja ketika sudah jadi seorang guru harus bekerja dengan hati, tidak bekerja dengan apa saya dapat apa. Itu yang perlu kita tumbuhkan, sehingga apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan di rumah kedua ini, tadi saya sampaikan tadi di puisi, harus betul-betul menumbuhkan kita rasa cinta, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan di sekolah ini, di lembaga pendidikan ini, akan menumbuhkan tidak ada rasa keluh kesah. Jadi itu yang harus kita tumbuhkan, bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan ini adalah investasi yang terbesar bagi kita semua. Ya, investasi yang sangat mulia ini bisa jadi inilah jalan kita bisa menuju apa namanya? Ya, sebagai bekal modal utama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masing-masing punya kepercayaan, pasti orientasi ke sana. Apapun yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi kita, ya visi saya sih sebenarnya, ini visi kita yang sudah saya bentuk kemarin itu adalah, kalau tadi membentuk pelajar Pancasila yang beriman, yang berkarakter, cerdas, inovatif, dan berprestasi. Ini harapannya anak-anak Bapak yang hebat-hebat ini
punya anak yang beriman. Di sini sudah kita lakukan sholat pembiasaan Bapak Ibu ya. Sebelum belajar kita doa, membaca ayat surat pendek, biar mereka sebelum mendengar yang lain itu yang dengar pertama adalah sebelum mendengar rumus matematika, sebelum mendengar apa PPKN, PS, maka yang didahulukan mendengar kalamnya Allah dulu deh. Karena itu kalamnya nggak bisa terbantahkan. Jadi kita itu kalau menstimulus otak ini bahwa yang pertama didengar sebelum dengar yang itu dengar dulu kalimat Allah. Dengan kita pembiasaan membaca ayat surat pendek khususnya. Ya, itu. Kemudian anak yang punya akhlak, punya karakter, budaya positif. Ya. Cara bicaranya baik. Ini visi. Sebenarnya kalau visi-misi ini sudah saya flurkan ketika di observasi pertama ya, jadi saya nggak fokus ke sini, ya, fokus ke program aja. Jadi kita ada program jangka menengah, jangka panjang, jangka menengah, ada jangka pendek. Langsung next, lanjut. Nah, terus ini sesuai dengan amanah undang-undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2003 bahwa kita adalah seorang berfungsi tujuan pendidikan nasional tercantum dalam ini ya. Lanjut, oke. Nah ini, saya langsung ke sini aja lah. Program saya ini karena saya kalau sekolahnya sama dengan SD2 maka programnya sama, tapi realistis kok. Buat justifnya ada, buatannya ini singkatan ini, buat just budaya maksud saya itu budaya 7S itu istilah buat jus kan apa Bu ya? Nah, ada istilah-istilah kan menarik. Di sini kita budayakan ya untuk membentuk karakter tadi itu kita harus apa Bu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sayang, dan sabar. Ini senyum. Pertama mungkin didahulukan kita ya, ketemu di gerbang, kita duluan senyum dengan murid. Ketemu guru, berpapasan dimanapun budaya ini, terutama di lingkungan sekolah kita harus senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Senyumnya dengan sesama. Salam pasti. Assalamualaikum. Di sini kalau waktu awal saya masuk saya bilang, ayo Bapak Ibu kita sambut siswa kita sebelum jam 7 sudah di sekolah. Sudah dijalankan Bu ya? Selamat pagi, selamat siang. Boleh? Ya? Biasakan salam ini. Untuk menyatukan hati salam. Dan doa. Sapa setelah kita salam tentunya, hai apa kabar hari ini, kira-kira gitu kan. Kalau sama anak itu bicara kita gayanya dengan anak kira-kira. Kalau anaknya kita tinggi, anaknya pendek kita gini, apa kabar hari ini, udah sarapan belum? Bila perlu anak-anak kelas 1 masih bisa kita peluk dalam arti begitu. Betul. Kita nganggap sebagai anak kita. Sapa dan berbicaranya kita sopan itu, sopan santuni salam sapa ini sopan bicaranya ya, sama kawan, sama guru biasakan berbicaranya sopan. Maaf Bu, assalamualaikum Bu, ya maaf Bu, numpang lewat ya. Nah ini tugas kita sebagai pendidik yang ngajarin etika dalam berbicara yang benar itu begini loh nak. Bahkan ada perkataan aja ya, apa namanya itu? Tolong, apa Bu? Terima kasih. Terus permisi, satu lagi maaf. Itu minimal 4 itu. Jangan mengharap anak kita mengucapkan salam dengan kita kalau kita nggak mendahului. Ketika nyambut itu kita dulu assalamualaikum. Nah nanti besok pasti mereka akan terlalu terinstal begitu. Dia lama-lama dia akan duluan assalamualaikum Pak. Dan itu sudah terbukti Pak. Di sekolah saya juga, di SD2 terbukti pagi itu. Tadi biasanya saya, lama-lama sekarang mereka ya. Bisa Bapak Ibu ya? Ibu juga gitu. Ya, jangan hanya di sekolah aja, di rumah juga begitu. Anak kalau masuk keluar mau berangkat sekolah, ada yang lupa, nggak boleh berangkat dulu. Apa coba? Assalamualaikum, salim. Biasakan begitu. Santun ya, kita dulu yang santun, baru murid kita yang diharapkan santun. Termasuk
Kalau kita sedang memarahi murid, jangan di depan kawan-kawannya. Pembiasaan senam bersama, bersih-bersih, selesai senam itu kita bersih-bersih kelas, ya, area lingkungan. Nanti bisa juga sih Pak Suyanto, kalau ke depan itu olahraga ini jalan keliling kampung. Sering ya? Itu promosi loh. Selesai senam tuh jalan keliling kampung. Bila perlu sambil jalan keliling kampung tuh bawa kantong kresek. Ketemu di jalan ada sampah masukin. Tapi jangan dibawa sini sampahnya. Udah kumpul kita gimana kata sampah di mana? Jangan dibawa pulang ke sekolah. Yang biasa 1 menisa Bu. Radius 1 meter melihat sampah ambil. Jadi ngomongnya itu, ayo Ratu Melisa. Walaupun bukan sampah dia, menyeleksi kegiatan jajanan sekolah. Saya selalu tiap pagi itu Bapak Ibu kalau SD 2 tuh saya keliling di kantin tuh kajang apa. Pastikan makanan yang di kantin itu sehat, tertutup. Makanya kemarin saya punya program di sini. Ini tolong didukung Bapak Ibu. Saya buat kantin di sekolah ini untuk bagaimana caranya anak itu beralih dari jajan di luar, jajannya di dalam. Jangan ngebiarin siswa jajan di luar. Bukannya saya menghilangkan ekonomi orang luar, bukan. Kita selektif Bapak Ibu, ya, untuk anak-anak hebat Bapak ini. Perhatikan makanan anak-anak kita ini. Jangan sembarangan. Next. Ke depan sih saya pengennya ada program bisa menghidupkan budaya gemar membaca. Alhamdulillah kita buku literasi kita banyak loh. Ya kan Bu ya? Sebelum belajar atau di waktu tertentu yang disepakati oleh gurunya sama siswanya. Coba diarahkan, ayo nak ke mana, ke pustakaan, cari buku literasi yang kamu baca apa aja, nanti selesai anak baca dalam waktu sekian menit, nanti setelah itu ibu mau tanya, tadi baca apa, ceritakan. Ya kan? Kalau kita memberikan begitu kan mereka kan tergugah. Tapi kalau kita hanya dipajang, nggak disuruh, nggak ada jadwal khusus, itu gunanya literasi itu begitu. Buku kita tuh banyak ternyata buku-buku literasinya, walaupun buku lama, tapi ya namanya buku lama tetap aja. Menambah literasi itu menambah anak itu wawasan dunia luar. Saya itu pengen di angka 5 itu lihat. Outing class. Kunjungan yang dilakukan ke berbagai lokasi sumber belajar, baik itu institusi, lembaga, perusahaan, UMKM dan lainnya. Kita pernah nggak ngebawa anak kita outing kelas keluar? Enggak kan? Kenapa? Duit. Ke sana tuh belum duit. Ongkos ke sana berapa angkotnya? Saya kemarin alhamdulillah kalau minta di SD 2 bisa jalan. Saya kemarin kunjungan ke pengrajin gerabah yang di Natal. Titip. Guru nggak boleh ngumpulin uang, nggak boleh menampung uang dari orang tua atau siswa. Jadi kita tunjuk tuh orang tua wali di kelas itu yang ada komite kelas lah bahasanya. Dia yang ada bendahara komite ini itu dia yang megang, dia yang mengkoordinir gitu. Untuk program selanjutnya nak, ini meningkatkan minat dan bakat peserta didik melalui ekstrakurikuler pramuka. Pramuka kita sudah jalan ya, tapi kegiatan ini sangat positif Bu. Ya, melatih anak disiplin, melatih anak untuk bisa berbaris, bahkan di situ banyak sekali pelajaran yang bisa dilakukan. Karena kita ini ada terkait dengan ada lomba-lomba, ada FC2N, OSN, seni tari, ya kan di FC2N itu ada menari kan? Maka sih bilang kayak contoh nih, besok kita mau ngadain apa tuh? Gebyar puncak pelajar. Untuk guru ini aktif di KKG, bahkan di Kombel, kemarin sudah dibuat, sudah dibentuk. Bu Dewi ya, sakit ya? Membentuk Kombel yang setiap sekolah, jenjang sekolah nih, nanti harapkan nanti komunitas belajar kita ini minimal satu komunitas kita ini aktif. Syukur-syukur berjenjang ada Kombelnya, syukur-syukur ke depan. Kita minimal satu Kombelnya aktif. Kombel itu membahas apa? Permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Apakah permasalahan anak, permasalahan hubungan dengan orang tua, apakah permasalahan dengan metode-metode, apakah permasalahan untuk buat perangkat, itu perlu aktif Kombel ini. Bahkan guru tuh suruh di PMM itu suruh aktif belajar mandiri. Itu dari PMM itu dibahas.
Apa nih yang harus kita lakukan ditindaklanjuti, aksi nyatanya kira-kira gitu. Di Kombel itu bisa dilakukan. Terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan, diklat, workshop. Nanti kita per semester, per tahun 2 kali kita namanya workshop ya, atau pelatihan ya. Semester 1 ada workshop, semester 2 ada workshop nanti. Di sekolah untuk meningkatkan kompetisi profesional guru, termasuk untuk siswa. Orientasinya untuk anak didik kita. Lanjut. Oke, ini terakhir Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Itu baru program yang kita lakukan setiap hari, setiap pekan ataupun satu semester. Bahkan dalam 1 tahun yang dilakukan berulang-ulang. Kalau program Bapak Ibu di kelas, itu Bapak Ibu yang punya program. Tapi mencerminkan kepada apa? Visi, misi sekolah. Ya. Itu gunanya adanya namanya perencanaan pembelajaran. Ada program tahunan, program semester. Harapan saya ke depan, jadi program saya ini dilaksanakan. Tidak akan terlaksana visi misi sekolah ini, tidak akan terlaksana program yang sudah saya pelurkan tadi itu, kalau kita, saya, Bapak Ibu dan guru, orang tua, anak-anak ini tidak bisa berkolaborasi, tidak bersama-sama, tidak kompak. Makanya perlu namanya kekompakan, perlu namanya kebersamaan. Orientasi kita adalah bagaimana memajukan kualitas pendidikan anak kita ke depan, anak kita lebih baik, imannya bagus, akhlaknya bagus, anaknya punya kritis, berpikir kritis, kemudian punya inisiatif, inovatif, cerdas, bahkan tentunya output adalah anak-anak yang menjadi anak kebanggaan bagi orang tuanya, dan khususnya kita sebagai gurunya juga termasuk yang bangga dengan anak kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Sarwani SPDI MPD yang telah menyampaikan program-program sekolahnya jangka pendek, menengah, dan panjang. Baik, kita masuk sesi tanya jawab dari murid atau anak-anak. Mungkin ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafir. Mohon maaf, ingin memberi masukan untuk mengadakan outing kelas, kunjungan edukasi. Pertanyaan saya, jika ingin mengumpulkan uang secara langsung karena pendiri ekonomi orang tua, sedang kami tidak boleh menabung, mohon solusinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Syafir, baik orang tua wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Pak, sudah dijadikan perwakilan wali murid. Saya juga kaget tadi ada apa kan? Saya berpikir mungkin untuk perencanaan pembangunan musola tadinya kan. Tapi karena sudah ada di ruangan ini, mungkin kita diajak untuk biar tahu ya, berbagi cerita, biar tahu apa saja program yang akan dilaksanakan ke depannya oleh sekolah. Dan ya saya rasa kalau untuk yang tadi outing class kan tadi sudah ada ya Pak ya di programnya. Saran saya dalam waktu dekat itu bisa Pak, hari ini juga bisa langsung berangkat di Gang Jamur itu kan ada itu namanya Pak edukasi bapaknya nanti Pak Desuyut ya, edukasi jadi tentang ini tanaman ya. Jangan jauh-jauh ya, ke rumah saya juga bisa sekarang ada. Jadi kita ada bibit pakcoy, nanti bisa belajar di situ. Bisa juga bawa contohnya. Ya kalau untuk contoh mungkin bisa 1-2, tapi kalau banyak beli. Benar ya. Mungkin kalau untuk museum saya juga setuju ya. Ini saya mau menyampaikan untuk pembangunan musola. Mungkin
di awal saya memang sangat siap ya Pak ya, karena itu hubungannya bukan hanya untuk manusia dengan manusia, tapi juga kan nanti hubungannya dengan Allah. Karena saya telah membantu untuk istilahnya memfasilitasi untuk orang beribadah gitu kan. Mungkin karena suatu hal waktu itu saya sempat mengundurkan diri, tapi insya Allah kalau memang sudah ada fasilitas minimal itu ada air ya, disediakan air yang cukup, kemudian mungkin untuk sekarang juga saya hitung ini jumlah yang peserta rapat di sini kan ada sekitar 25 orang dengan durian ya. Ya jadi gini, di ruangan ini mungkin saya pribadi ya, kita niatkan dari mulai hari ini ya Pak ya, di rapat ini mungkin kita baru pertama kali mengadakan rapat, tapi ini bukan khusus untuk pembangunan mushola ya. Jadi saya sampaikan di sini, mungkin saya pribadi ingin apa ya istilahnya, sedekah apa infak ya Pak ya untuk masjid. Jadi saya menginfakkan mungkin nggak banyak. Jadi saya pertama kali ingin memberikan dibilang contoh juga enggak, mungkin semua juga sudah tahu ya. Jadi dari kita di ruangan ini termasuk juga anak-anak mungkin punya ya 1.000-2.000 perak karena mereka belum jajan kan mungkin ya. Jadi saya mohon apa namanya keikhlasannya untuk memberikan infak walaupun hanya 1.000-2.000 perak, taruhlah 2.000 per orang. Kalau kita kalikan 25 orang itu udah dapat 50.000, dan uang 50.000 itu nanti bisa digunakan untuk membuat kotak infak. Kotak infak itu mungkin dari awal saya sudah pernah ya Pak ya menyampaikan. Jadi di setiap kelas itu nanti kita pasang kotak infak. Jadi anak ini tuh kan. Jadi setiap kelas itu nanti disediakan, difasilitasi kotak infak. Jadi digunakannya untuk pembangunan mushola. Gitu. Kalau untuk yang sedekah Jumat mungkin nanti bisa digunakan ya sesuai dengan yang apa sebelumnya digunakan untuk apa gitu kan, atau berbagi dengan mushola juga, itu ya nanti kebijakan dari sekolah. Mungkin seperti itu aja Pak dari saya. Jadi untuk sekarang ya mungkin bisa disediakan wadah untuk ini ya, infak seikhlasnya aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saran mungkin ya. Untuk tadi ada program yang berjalan pada saat olahraga itu berjalan mengumpulkan sampah plastik, dan juga ada Ratu Melisa radius 1 meter melihat sampah ambil. Nah itu mungkin saya sarankan bisa memberikan fasilitas seperti kotak sampah organik atau anorganik, dan juga mungkin bisa memfasilitasi, bisa memberikan tempat khusus untuk sampah plastik. Karena ini seperti pengalaman saya di SMP 10 itu saya melihat, di SMP 10 Serang itu saya melihat anak-anak itu mengumpulkan sampah plastik yang mana itu bisa dipakai pada saat P5. Pada saat P5 itu yang temanya hidup berkelanjutan, itu bisa dibuat beberapa prakarya, misalnya seperti tempat kursi dari sampah plastik yang dimasukkan di botol, atau kerajinan-kerajinan yang lainnya. Nah, dari beberapa prakarya itu bisa ditampilkan di gebiar pelajar kedua. Mungkin saran juga tadi untuk peningkatan literasi itu bisa dibuat acara, mungkin untuk pengalaman juga di SMP 10 itu ada acara bulan bahasa. Nah, yang mana di situ memberikan penampilan-penampilan kreatif dari peserta didik, baik itu berpidato, puisi, drama, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan budaya literasi. Dan mungkin seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan semua. Langsung saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama saya akan menanggapi dari Ananda, siapa tadi? Syafiq tadi bertanya tentang outing kelas. Outing kelas kan butuh duit, Pak. Iya betul. Sedangkan memang tadi sudah saya sampaikan di awal, bagus pertanyaan anak Syafiq, ya. Butuh dana tadi kan sudah pernah di awal sudah waktu saya pemaparan tuh setiap kegiatan tuh butuh dana. Makanya saya bilang, sedangkan sekarang ini minimal dana karena sekolahnya kita ini kalau di sekolah saya di sana dianggarkan ongkos keberangkatan tuh, apa sewa angkot. Di SD 2 itu dianggarkan sewa angkotnya itu dianggarkan dari sekolah. Misalnya sekali berangkat tuh karena murid kita banyak 5 angkot misalnya, perjalanan satu angkotnya 150 kali 5 itu dianggarkan. Tapi kalau di sini menganggarkan itu nggak ada, belum bisa gitu. Terkadang juga Bu, kayak kemarin kami anggarkan ternyata anggaran itu bukan dianggarkan ke angkot karena angkotnya itu sudah ditanggung oleh orang tua wali. Dihandle orang tua wali semua, termasuk itu akhirnya uang biaya yang lain itu dialihkan ke yang lain. Contohnya nih Bu, kita rapat pun nggak ada makan guru, ya kan ya? Makan guru nggak ada, dari situlah salah satunya. Ya, contohnya itu kemarin seperti itu pernah saya lakukan dari uang rapat guru, bahkan mungkin untuk konsumsi guru kita kan dia mendamping outing itu mereka perlu ada konsumsinya gitu. Maksudnya ke sana. Paling kita alihkan ke snacknya gitu. Karena dana kami memang disiapkan dari awal saya. Kalau di sini memang untuk kebutuhan yang banyak kita di sekolah banyak sekali kekurangan sehingga untuk ke sana belum dianggarin. Ya kan? Kayak tadi tuh Pak ya, kita pengen sumur bor, ya. Pengen apa lagi? Tiang bendera, terus yang lain ya. Sehingga untuk kegiatan yang lain itu tidak terhandle dengan seiringnya bahkan 30 siswa kita tidak di-cover dana pos. Nah tadi Ibu Yuli mah memberikan solusi itu, contohnya tuh di sini ternyata memang banyak orang yang gemar bertanam ya kan. Salah satunya tadi ada hidroponik Bu, bahkan Bu Yuli ada juga itu bisa tuh yang jadi gurunya yang ngasih edukasinya gurunya orang tuanya lebih enak tuh jalan ke sana diantar ada program tuh. Itu pentingnya komunikasi. Siapkan di rumah, kira-kira gitu kan. Gak usah kita yang ngumpulin. Kita punya program gemar menabung. Kira-kira gurunya punya program nih. Kita punya program menabung. Ibu atau bapak akan mengecek. Pastikan di rumah tuh anak-anak punya kaleng susu yang gak terpakai gitu kan. Setiap hari nabung sehari 1.000. Ya kan? Sehari di rumah tapi mereka nabung sendiri. Nanti kita ada program outing, itu uangnya akan kita inikan. Kalian contohnya sendiri, orang program mereka untuk anak dan kembali ke anak. Tinggal kita komunikasi orang itu caranya ya nggak boleh. Itu nak ya, jadi caranya gitu. Memang nabung anak-anak nggak boleh sekarang ada uang kas. Kalau tapi kalian punya kas di rumah boleh, memang bagus. Tinggal ingetin aja sama gurunya, nak, ayo bapak pastikan dipoto ya celengannya, kalau apakah namanya celengan atau apalah tabungannya gitu, apa dari bambu, apa dari kotak apa namanya, kotak tisu itu bisa jadi dipoto, diisi sehari 1.000 untuk kegiatan pembelajaran. Boleh Bu, tapi yang nggak boleh itu guru menyimpan, nggak boleh itu nggak boleh. Nah selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yuli lagi ya, tadi Bu Yuli banyak tadi ya, program untuk mendirikan musola. Saya selalu bilang Bu, kalau udah namanya jual nama musola, saya selalu mengatakan saya nggak mengizinkan bergerak dulu kalau belum bentuk kepanitiaan. Saya tetap gitu. Nggak akan saya gerakkan apapun kalau belum ada kepanitiaan. Panitia pembangun musola ini bukan guru, itu saya tanamkan. Adalah orang tua wali, komite orang tua wali membentuk panitia pembangunan musola. Karena memang di sekolah manapun fasilitas ibadah itu gak pernah dibiayai pemerintah.
Itu perlu ditanamkan. Jadi jangan sampai nanti ada bahasa dulu kan sekolah ada dana bos, seharusnya sekolah itu ngebangun dong. Kan ini punya pemerintah, enggak? Ya itu kalau orang fisik aja kita kekurangan, apalagi untuk sarana ibadah. Maka saya bilang program ibu tadi sangat bagus betul tadi itu sehari. Saya sudah punya panitia musyawarah di SD 2 itu. Saya taruh kotak di mana? Di pintu gerbang masuk saya itu ada kotak infak. Saya taruh kotak infak. Benar kata Bu Yuli tadi itu. Ada anak yang punya susuk gong 1000 koin itu, ya, yang ditanya Bu Yuli tadi itu. Saya sudah praktekkan yang usulan Bu. Tapi memang kalau di kelas-kelas saya belum nyiapkan. Karena sudah ada program tiap Jumat itu. Ya, tapi saya siapkan kotak infak kemarin 1 pecah. Satu saya taruh di gerbang, pintu gerbang di bawah pohon mangga itu. Saya taruh di situ setiap hari dipajang, ditaruh. Jadi anak itu betul, yang ada uang 500.000, 500 koin itu ditaruh di situ, benar program itu jalan, alhamdulillah. Tapi di situnya infak pembangunan musola. Terus pertanyaan dari Bu Ayu ya? Ya benar ya. Pertanyaan Bu Ayu berkaitan dengan pertama Bu. Mungkin lebih ke saran aja Pak. Hah? Saran. Ke saran, oke. Enggak berarti tadi tentang apa saran tadi? Satu Iya. sampah. Itu bisa Oke. Pak. Sampah itu programnya sangat bagus betul. Betul Bu. Kalau nggak salah sudah saya anggarkan Pak ya. Satu kotak sampah 3 jenis tadi itu. Cuma baru beli 1 ya. Kita beli 2. Nah, beli 2 Bu. Kotak sampah yang organik, anorganik sama sampah. Pokoknya 3 macam itu, 3 jenis itu. Yang ini. Sudah saya anggar itu. Tujuannya tadi tuh. Ini naruh sampah plastik dan sampah ini beda. Tinggal prakteknya guru yang kontrol gitu kan. Kita sama-sama yang kontrol. 2 unit Bu sudah dianggarkan. Ya kan? Sudah dianggarkan. Kemudian termasuk kemarin yang kata Ibu tadi yang hasil sampah plastik itu ada namanya eco brick ya. Eco brick itu Sabtu kemarin, Kamis kemarin minggu yang lalu kami SD 2 sudah melakukan kerjasama dengan Polinila, mahasiswa Polinila. Kita sudah melakukan lomba, siswa mengumpulin sampah plastik, taruh dalam botol, dipadetin. Itu bikin tuh kursi, itu meja. Begini, mereka bawa ini juga, mereka juga mensupport. Bahkan kami dapat bantuan program, bahkan nanti besok kami ada evaluasi lagi, ada kontrol lagi di monitoring lagi perkembangan seperti apa. Dan itu sudah kita laksanakan. Harapan saya di sini juga bisa. Bahkan kebayang saya pernah masuk ke SMP juga Bu, SMP 3. Jadi buat rangka rangka tulisan dari besi kayak gitu, dibuat rangka tulisan misalnya SDN Raja Basa Jaya. Ya kan? Rangkanya aja. Terus di sela-sela itu untuk tulis biar jelas, itu sampah plastik masukin ke botol, disusun di situ kelihatan tulisan SDN 3 Raja Basa Jaya-nya. Jadi situ terlihat. Jadi sampah tadi anak tuh ngumpulin di botol aqua yang sedang kayak gitu, yang 600 ml itu, 500 itu disusun mengikuti huruf itu. Ketika dipajang terlihat dari jauh, terlihat tulisannya. Buat background ini buat selfie. Jadi nggak perlu pakai gapura itu segala macam, dipasang di mana gitu dipasang itu. Itu salah satu mengajak anak untuk peduli dengan bahwa ada manfaat lain loh sampah ini, karena nggak bisa diolah kan sampah plastik kan ya, nggak bisa terurai. Akhirnya begitu caranya. Itu bisa dialihkan nanti lah buat di mana gitu, buat background gitu di tengah-tengah itu, di pohon yang ada tanaman itu kita buat seperti itulah contohnya. Buat teralis itu ditulis ini ngebentuk huruf nama sekolah kita misalnya gitu. Itu salah satu solusi. Atau tadi tuh bikin kursi meja dari situ. Ya tapi memang itu perlu kerjasama. Nggak bisa terjalan kalau kita nggak bisa sama-sama bergerak bersama, tanggung jawab bersama. Mungkin yang selanjutnya tentang tadi bulan bahasa. Bulan bahasa ini bagaimana dengan literasi? Ayo, saya sepakat. Tapi kalau setiap bulan bisakah kita? Nah, kalau mau setiap bulan bisakah kita?
sebenarnya literasi yang saya bilang tadi itu ya, contohnya di Biar Puncak Pelajari salah satunya adalah untuk literasi juga. Makanya nanti di acara Puncak Pelajari itu selain kita menampilkan penampilan siswa, ada apa namanya juga, ada market day, hasil karya-karya siswa itu nanti ditata, ditampilkan, dilihatkan, dipajang. Sebaik apapun program kita, kalau tidak direalisasikan dan tidak dievaluasi, tidak dikerjakan bersama-sama, nggak akan berjalan. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya yakin banyak sekali lagi PR-PR kita ke depan untuk orientasinya, untuk kemajuan sekolah kita, dan orientasi untuk berpihak kepada murid ya, berpihak kepada murid. Tanamkan bahwa kita ini punya program berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada guru, tapi berpihak kepada murid, bukan berpihak juga kepada orang tua wali. Termasuk orang tua wali mau ikut membantu sekolah ini, orientasinya adalah untuk berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada pribadi. Terima kasih kepada Bu Yuli, kepada orang tua wali yang sudah hadir, kepada anak-anak sekalian, dewan guru. Mungkin waktu kita yang membatasi, saya kira cukup ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Sony SPDI MPD yang telah menanggapi, menjawab pertanyaan dari siswa, wali murid ataupun guru, dan juga terima kasih kepada anak-anak, wali murid dan guru yang telah memberikan saran, pendapat ataupun pertanyaan. Baik, kita masuk acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Aksari, terima kasih telah mengikuti acara pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.